Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat bukan? Ya, semangat pagi ya. Hari Senin kembali, berarti kita sudah mulai kembali dengan aktivitas kita. Selanjutnya masih di tema yang ketiga, yaitu tokoh dan penemuan. Hari ini seperti biasa, jika hari Senin maka tema yang akan kita pelajari adalah pada pelajaran IPA. Nah, kita lanjutkan di subtema yang kedua, ya, masih tentang listrik ya. Bagaimana kalian lihat di gambar di sini ya, ada Nikola Tesla dan ada Michael Faraday. Yang keduanya adalah sama-sama nanti menemukan arus listrik. Nah, kita lanjutkan ya. Pekan kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian listrik, dan ibu nanti lanjutkan kembali ya dan mengulang sedikit tentang rangkaian listrik. Nah, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah hubungan antar sejumlah alat-alat listrik. Rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa sehingga arus listrik dapat mengalir. Sedangkan rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa sehingga tidak terjadi aliran listrik. Itu ya, jadi bedanya tertutup itu maka listrik akan mengalir, sedangkan jika rangkaian terbuka maka tidak terjadi aliran listrik. Selanjutnya ibu ingatkan kembali, yang pertama rangkaian seri. Ya, ada klarifikasi ya nanti di sini ya dengan materi yang kemarin. Kita lihat, rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara berderet atau berurutan. Apa saja kelebihan dari rangkaian seri ini? Yaitu biaya yang dibutuhkan lebih sedikit karena komponen listrik juga sedikit. Atau dengan kata lain, cara membuat rangkaian seri ini lebih murah. Kekurangannya apa? Yang pertama, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan ikut mati. Yang kedua, lampu menyala lebih redup. Ini ya klarifikasi dari yang kemarin. Jadi rangkaian seri ini adalah rangkaian yang ketika lampunya menyala lebih redup. Contoh penggunaan rangkaian seri adalah pada lampu penerangan jalan raya. Jadi jika lampu satu mati, maka yang lainnya pun ikutan mati. Gambarnya diperhatikan ya di sebelah. Nah, selanjutnya adalah ada rangkaian paralel. Ya, fokus nih sama gambarnya. Berbeda dengan yang tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Apa itu rangkaian listrik paralel? Yaitu rangkaian listrik yang dipasang sejajar. Kelebihannya yang pertama, jika salah satu lampu mati, yang lain akan tetap menyala. Yang kedua, lampu menyala lebih terang ya. Ini juga klarifikasi dari pertemuan pekan kemarin. Kemudian kekurangannya, biayanya lebih mahal karena komponen listrik yang dibutuhkan lebih banyak. Dan apa saja penggunaan dalam kehidupan sehari-hari? Ini contohnya pada lampu lalu lintas. Betul kan ya? Kalian perhatikan ketiga lampu ini tidak kemudian menyala bersama-sama ya, karena menggunakan rangkaian paralel. Nah, langsung ke renungan. Nah, setelah tadi mempelajari tentang listrik,
Nanti setelah ini kita akan coba membuat rangkaiannya ya. Jadi nanti mudah-mudahan pekan depan kita bisa membuat contoh atau praktek dari rangkaian seri apapun caranya. Nah, kita lihat dulu renungannya. Seterang apapun lampu, ia hanya menghilangkan kegelapan malam. Ia tidak mampu menerangi hati manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai manusia, sungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu Muhammad dengan mukjizatnya. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Surah An-Nisa ayat 174. Pas saja renungannya, ternyata yang menjadi cahaya terang benderang bagi kehidupan kita adalah Al-Quran. Ia bagikan lampu yang terang benderang di tengah malam, menjadi petunjuk arah yang benar bagi seluruh manusia agar selamat hidupnya dunia akhirat. Seberapa terang cahaya yang kita dapat dari Al-Quran berbanding lurus dengan pemahaman kita pada Al-Quran. Ayo terus gelorakan semangatmu untuk menghafal dan memahami Al-Quran agar semakin terang hidup kita oleh cahaya Al-Quran. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.